dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 4 dengan personil saya Jonas, Mas Bayu, Mbak Risa, dan Mas Ilyas em, ingin mempresentasikan tugas Disaster Recovery Plan dengan topik yaitu serangan malware. Adapun batasan dari permasalahan kami yang kami angkat adalah pada Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat yang memang mengurusi perizinan, dan kondisi saat ini seluruh sistem perizinan sudah full online, tidak ada lagi masyarakat yang datang ke kantor untuk mengurus perizinan. DRP ini juga disusun untuk memastikan kelangsungan operasional data center DPMPTSP Jawa Barat saat terjadi serangan malware. Adapun rencana di sini mencakup mitigasi risiko, rencana pemulihan, rencana komunikasi, dan juga pengurangan downtime. Dan tujuan utamanya adalah untuk memastikan operasional sesuai dengan recovery time objektif dan juga recovery point objektif. Ruang lingkup DRP di sini meliputi sistem basis data, perizinan online, website utama, lokasi data center pusat, dan tim-tim yang terlibat seperti IT, DFIR, Legal Advisor, dan Helpdesk. Ini merupakan contoh nyata pada Februari 2023 bagaimana website DPMPTSP mengalami serangan judi slot dari pihak eksternal. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Eh, Oke, Oh, selanjutnya terkait risk assessment. Di sini adalah hal penting yaitu terkait penilaian risiko yang ada di DRP Plan. Beberapa risiko utama yang kami coba susun yaitu tentang social engineering, remote code execution, dan endpoint vulnerability. Masing-masing dari risiko ini akan dinilai berdasarkan likelihood atau kemungkinan terjadi dan juga impact yang ditimbulkan. Kemudian, risiko dari social engineering dan remote code execution memiliki tingkat risiko yang tinggi, sedangkan untuk kemungkinan dan akibatnya adalah sangat signifikan terhadap sistem tersebut. Sementara untuk endpoint vulnerability-nya memiliki tingkat risiko menengah. Selanjutnya untuk business impact analysis. Di tabel ini dijelaskan bahwa analisis dampak bisnis atau business impact analysis itu mengidentifikasi konsekuensi dari downtime system akibat serangan ransomware. Dampak downtime dari database DPMP TSP ini meliputi pelanggaran kepatuhan eh, terkait data pribadi, juga hilangnya kepercayaan masyarakat, dan gangguan layanan lainnya. Dalam sistem perizinan online juga mengalami pelanggaran dan kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi, hilangnya kepercayaan, dan ketidakmampuan untuk memberi layanan online. Sedangkan untuk website utama, terutama berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat. Setiap sistem memiliki RTO dan RPO yang berbeda dan harus dipenuhi selama proses pemulihan berlangsung. Selanjutnya untuk tugas dan tanggung jawab akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari tim yang terlibat dalam kasus ini. Tentunya keberhasilan recovery bergantung pada tim yang terdefinisi dengan jelas tanggung jawabnya yang spesifik antara satu sama lain. IT Operation Manager itu memimpin proses pemulihan. Kemudian ada IT Operation Personnel itu melakukan konfigurasi dan pengaturan sistem. Kemudian juga bisa kita sambil lihat juga di tabel, yaitu backup administrator yang bertanggung jawab penuh atas pemulihan data. Kemudian DFIR menganalisis bukti digital untuk melakukan identifikasi serta containment sistem yang terdampak. Adapun helpdesk bertanggung jawab yaitu menjadi jembatan komunikasi antara tim disaster recovery dan stakeholder terkait. Dan terakhir itu adalah legal officer, yaitu menjamin compliance terhadap regulasi yang berlaku. Jadi tugas dan tanggung jawab tim ini memang harus saling berkesinambungan. Jadi tidak bisa
IT Operation Manager bekerja sendiri tanpa misalnya ada tim backup administrator dan seterusnya. Jadi memang ini adalah sebuah kesatuan tim yang harus solid untuk bekerja sama dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Kemudian backup dan proteksi data. Backup ini tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk sebuah web aplikasi pada zaman sekarang. Karena memang kita tidak bisa memastikan bahwasannya aplikasi kita itu 100% aman. Jadi tentunya basis data dari web aplikasi DPM PTSP ini memerlukan backup yang sifatnya harian. Kemudian juga perlu melakukan full backup mingguan untuk virtual mesinnya. Dan untuk setiap kali pembaruan juga harus ada backupnya. Serta kita tentunya membutuhkan replikasi data. Jadi setiap ada update data, maka database replikasinya juga akan mengalami update. Jadi ketika database utamanya mati, maka dia akan pindah ke replikasinya untuk sebagai backup yang sifatnya langsung terjadi. Nah, sistem perizinan online dan website utama ini sepertinya memerlukan backup data setiap 3 hari dan untuk virtual mesinnya setiap 2 minggu. Semua backup harus disimpan terenkripsi dengan AS256 dan disimpan di cloud site selama minimal 3 bulan. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan backup dan proteksi data. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Di sini terkait dengan prosedur disaster recovery-nya ya. Sebetulnya ada beberapa tahapan, yaitu dimulai dengan tahapan inisialisasi awal terlebih dahulu ya. Pada tahap ini tuh sebetulnya yang dilakukan itu adalah melakukan containment, melakukan imaging, dan melakukan analisis terhadap malware yang menjadi penyebab down-nya sistem kita. Selanjutnya juga IT Operation Manager itu akan berusaha untuk memimpin proses disaster recovery ini dan menginformasikan kepada stakeholder bahwa telah terjadi eh, telah dilaksanakannya sebuah disaster recovery. Dan juga tim help desk akan menjadi media komunikasi ya untuk menjadi penghubung antara stakeholder dengan internal tim kita. Nah, selanjutnya itu adalah proses terkait dengan pemulihan sistem. Nah, di proses ini tuh ada beberapa prioritas ya. Pertama, terkait dengan basis datanya, terkait dengan sistem perizinannya, lalu dengan website utamanya. Jadi ada 3 sebetulnya. Nah, untuk proses pemulihannya kurang lebih dari ketiganya itu sama. Pertama, yaitu melakukan backup VM yang ada yang telah kita simpan tadi di cold site atau backup site. Setelah itu dilakukan scanning di VM tersebut, apakah VM itu aman atau tidak gitu. Nah, bila sudah, eh, VM itu akan diboot, dinyalakan, lalu akan dilakukan pembuatan ulang gitu VM tersebut. Lalu akan dilakukan sinkronisasi terhadap backup yang ada atau backup terbaru gitu ya. Setelah dilakukan sinkronisasi, lalu eh, akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah sudah sesuai belum sih VM dan segala sistemnya sudah berjalan dengan baik? Apakah malware-nya sudah hilang dan lain-lain. Dan juga kalau misalkan ada patch keamanan itu dilakukan terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru sistem akan dipublikkan kembali, dinyalakan kembali. Nah, itu sebetulnya tahap pemulihannya kurang lebih seperti itu. Lalu ada komunikasi yaitu help desk itu akan memberikan pembaharuan secara berkala yang nanti akan ditampilkan ya tabelnya ada. Dan juga legal advisor itu akan melakukan komunikasi dengan eksternal ya sesuai dengan regulasi. Misalkan kalau ada kebocoran data atau apapun itu akan dibuat email dan lain-lain lah kepada stakeholder yang terkait untuk selalu comply lah. Nah, untuk dokumentasi ya seperti biasa ya setelah terjadi segala sesuatunya tim digital forensik akan melakukan dokumentasi dan juga IT manager akan menyusun laporan akhir yang berisi setidaknya itu ada penyebab insiden, langkah-langkahnya bagaimana, rekomendasi, dan juga melakukan evaluasi terhadap keberjalanan disaster recovery ini. Selanjutnya, nah di sini ada bisa di next. Nah ini ada rencana komunikasinya ya. Secara simpelnya sebetulnya
Ada pemberitahuan melalui email internal setiap 2 jam sekali. Ada juga terhadap email stakeholder yang dilakukannya 4 jam sekali. Dan di media sosial dan website setiap 6 jam sekali hingga tahap eh, pasca insiden ya. Itu yang paling terakhir. Nah, ini sebetulnya untuk menjaga agar eh, kita tuh dapat dipercaya lah ya sama rekan-rekan semua dan juga transparan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan. Nah, selanjutnya pengujian dan simulasi ini selalu ya. Setiap kali kita membuat sebuah plan, kita harus mencoba untuk mengujinya gitu. Nah, seluruh backup itu tuh harus diuji gitu. Apakah itu backup itu tuh bisa dijalankan atau bisa dipakai atau enggak sih? Setidaknya sekali dalam 1 bulan. Dan simulasi terkait dengan disaster recovery itu harus dilakukan dari tahap awal sampai tahap akhir setidaknya 1 kali dalam 1 tahun agar personil kita terlatih untuk melakukan hal tersebut. Lanjut. Nah, selanjutnya akan dilakukan demo oleh Mas Jonas Mangga. Eh, ya, ini merupakan website. Ini saya demo, Mas Bayu mungkin bisa moderatornya mungkin. Ya, boleh, boleh, boleh. Di sini sebetulnya untuk demonya ya karena but apa ya waktu dan juga privilege dari Mas Jonasnya juga ya. Jadi kita akan melakukan backupnya. Asumsinya itu VM itu sudah di backup gitu. Tahapnya dari situ tuh. Nah, di sini ada 2 VM yaitu yang DPM PTSP yang satu, yang kedua ini, nah ini disebutnya cold site-nya atau backup site-nya ya. Jadi di yang VM nomor satu ini sebelah kiri, nah ini tuh backup dari komputer atau VM yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, di sini akan dilakukan pengopian terlebih dahulu dari VM kedua ke VM pertama terkait dengan backup aplikasinya atau service perizinannya. Coba bisa dilihat di dua. Nah, di sini kita lakukan backup ya pakai SCP, emang nggak Mas? Dicoba. Nah, ini perintahnya, enter. Nah, dilakukan password. Iya. Oh, ini salah password. Nah, di sini sudah ke copy ya si VM-nya, si servisnya ke dalam VM ini. Kita coba lihat ls. Nah, ini 2152 ya, itu baru ya, baru ke copy. Lalu kita lakukan unzip di sini. Nah, di sini dimasukkan passwordnya, password untuk menyimpan aplikasinya ya, sesuai dengan ketentuan tadi harus di password. Nah, oke, coba dilihat di LS, coba dibuka si itunya, perizinannya, si folder perizinannya, apakah sudah? Jadi perizinan. Nah, di sini kita bisa lihat, nah ini semuanya udah versi terbaru ya, 2124 beberapa dan ada yang 53. Nah, coba sekarang di ini aja. Coba diakses. Nah, di sini eh, servis perizinan sudah kembali on ya. Nah, seperti itu kurang lebih proses recovery-nya. Nah, tadi asumsinya ya, bahwasannya itu proses pemeriksaan terkait dengan malware dan lain-lain atau scanning itu telah dilakukan. Jadi ini hanya mendemokan terkait dengan bagaimana sih kita melakukan recovery dari servisnya seperti itu. Paling itu aja sih. Ya, mungkin begitu kira-kira presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.